Shalom, selamat berjumpa dalam Sapaan Inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi 29 Mei 2023. Saya Pendeta Fredianto Arif, salam berjumpa dalam Sapaan kita pada pagi saat ini. Mari kita bersama-sama dalam Sapaan ini dengan tema saling memperhatikan dalam kasih Kristus. Dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudara para sahabat Sapaan Inspiratif, ada seorang pembicara dalam ibadah padang pemuda menginstruksikan kepada kelompok. Kelompok diminta untuk membentuk sebuah barisan dimulai dari yang tanggal lahirnya paling awal sampai yang tanggal lahirnya paling akhir tanpa memperhitungkan tahunnya. Tujuan permainan itu tadinya adalah bagaimana sebuah tim bisa mencapai tujuannya dengan memperhatikan anggota kelompok yang lain. Dan tentunya tanpa memperhatikan dan berkomunikasi dengan kelompok yang lain, tujuan dari kelompok tersebut tentunya tidak akan tercapai. Ketika akan dicek, pasti akan tidak berurutan secara teratur. Sehingga melalui permainan itu, ada beberapa hal dan pola komunikasi yang terlihat. Yang pertama, bahwa mungkin ada yang berperan sebagai orang yang memberikan perintah dan selalu menyuruh orang lain. Hal ini tidak menjadi masalah kalau hanya satu orang yang berperan seperti itu. Namun ketika yang mengambil peran itu adalah lebih dari satu orang, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan. Mungkin akan ada yang mencari posisi amannya sendiri dan merasa bahwa orang lain harus memperhatikan dia. Mungkin akan ada yang aktif bergerak tanpa mengetahui tujuan sebenarnya daripada permainan ini. Ada yang berusaha mengikuti aturan dan berhasil menemukan tempatnya. Biasanya ada juga beberapa orang yang sepertinya keluar dari barisan karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, salah satu hal yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Filipi adalah untuk menjaga persatuan dan keutuhan jemaat dengan merendahkan diri. Paulus berbicara mengenai keutuhan jemaat di Filipi, yaitu kesatuan yang lebih besar dari persekutuan yang lebih kuat. Caranya adalah dengan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Di ayat 3. Dan membiasakan diri untuk berpikir dan berbicara mengenai kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Sekarang ini banyak perpecahan yang terjadi karena ada kesombongan dan menonjolkan diri dalam suatu kelompok. Bahkan juga sering terjadi dalam gereja. Meskipun tujuannya sama, benturan dan perpecahan bisa terjadi karena cara yang berbeda. Paulus mengatakan bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuan adalah dengan merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Melalui permainan tadi, kita juga melihat bahwa tujuan hanya bisa dicapai kalau kita berpikir tentang posisi orang lain. Kalau kita hanya berpikir tentang diri sendiri, maka benturan dan perpecahan tentunya pasti akan terjadi atau tidak teratur. Sahabat Sapaan Inspiratif, Kristus adalah sebuah teladan yang merendahkan dirinya bagi keselamatan umatnya. Ini adalah contoh yang Paulus berikan tentang kerendahan hati dan memikirkan kepentingan orang lain. Itu kita bisa lihat dalam diri Yesus sendiri. Kristus telah merendahkan dirinya seperti manusia dan mengorbankan diri bagi kepentingan seluruh manusia. Saudara-saudara bayangkan ya, Kristus yang pada dasarnya sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankan. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di kayu salib. Disinilah pelajaran yang
bisa kita ambil dari sikap Kristus. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengabaikan kepentingannya sendiri demi kepentingan kita. Saudara-saudara sahabat inspiratif, ada sebuah serial survival yang mewajibkan semua pesertanya untuk bertahan setelah ditinggalkan di sebuah tempat yang terpencil. Pada akhirnya, hanya akan ada satu pemenang dan semua orang akan melakukan segala cara untuk memenangkan daripada hadiah itu. Semua peserta akan hilang, saling melakukan kecurangan, membohongi, mengkhianati, untuk dia bisa survive sendiri dalam pertandingan tersebut. Tetapi pada akhirnya pemenang tidak akan punya teman lagi. Namun dia berhasil selamat. Ini adalah kemenangan yang tidak membawa kebahagiaan. Tentu, saudara-saudara, di dalam sebuah persekutuan tujuan kita adalah kelangsungan kita sebagai sebuah komunitas dan bukan hanya keberhasilan seorang individu. Sehingga yang dibutuhkan adalah kerjasama, bukan keegoisan. Baiklah, kita saling merendahkan diri dan memperhatikan dalam kasih, agar kuasa dan terang Kristus boleh terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan inspiratif yang boleh bersama-sama kami dengarkan pada pagi saat ini. Baiklah, kami saling memperhatikan dalam kasih Kristus. Kami tidak menganggap diri lebih utama daripada orang lain, tetapi kami merendahkan diri untuk kemudian melihat orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, sapaan ini akan mendahului daripada kegiatan kami sepanjang sepekan ke depan. Berkati kami Tuhan dalam kami menjalaninya. Tuhan berkati segenap pengurus Klasis 10 Jawa, para pelayan-pelayan, jemaat-jemaat Tuhan seklasis 10 Jawa. Biarlah kami terus dituntun oleh Tuhan, kami terus sehati sepikir dalam menjalankan setiap tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kegiatan kami sepekan ke depan ini Tuhan berkati, biarlah boleh berjalan dalam kasih dan lindungan Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami sampaikan beralaskan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, demikian sapaan inspiratif Klasis 10 Jawa yang kita dengarkan bersama dalam edisi 29 Mei 2023 dari Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang. Saya mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.